menentukan akan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut ibu dan bapak, kita menunggu di rumah sampai Allah menurunkan hidayah atau kita cari sendiri di masjid dan musola? Cari di masjid dan musola. Kenapa? Karena hidayah Allah ada pada orang-orang yang berusaha untuk mencarinya, tidak pernah datang dengan sendirinya, tapi berusaha datang kepada orang-orang yang mendapatkan sinar tersebut. Ya, demikian. Mengenai gelap atau terang, ya, kalau diibaratkan seperti ini, perhatian sedikit. Ketika dunia ini, para ulama mengatakan dunia ini adalah gelap dan akhirat itu adalah terang. Ketika kita dunia diterangi dengan cahaya matahari, kalau siang dicahayai dengan matahari, ketika malam dicahayai dengan bulan. Namun terkadang tadi ada orang yang bisa melihat ataupun tidak melihat. Maka di sini ketika para ulama mengatakan dunia ini adalah gelap, namun ketika akhirat itu adalah terang. Kenapa? Karena ketika amaliyah dunia terkadang banyak yang menggetarkan hati kita. Contoh, ibu lebih senang diajak ke mall ditraktir atau ke museum. Karena kayaknya semua lagi sukanya ke museum. Ya, kenapa ada sekarang ada yang ajak pagi-pagi mau di rumah gitu ya. Ya, ketika diri kita terkadang lebih senang ajakan yang membahagiakan hati kita. Kadang kita lebih lebih senang ketika orang mengajak dengan masalah perut, ya, masalah perut. Kenapa? Karena menyenangkan, ya. Ketika dunia ini terasa gelap, kenapa? Karena masalah akhirat, masalah pahala tidak terlihat di dunia, ya. Ibu pahala kesini kan diampuni dosa, ya, diampuni dosa itu lihat ada dosa contoh. Makanya terkadang orang bersemangat. Kenapa? Karena tidak terlihat kalau di dunia. Kenapa akhirat itu terang? Karena ketika ibu mulai masuk alam kubur, ketika mulai masuk diri kita ke alam barzakh, maka disinilah kita baru merasakan, oh, kemarin saya jalan ke Masjid Salib, ini toh pahalanya. Ketika kita merasakan, oh, ini pahalanya, oh, ini kebaikannya, maka dunia ini terkadang banyak orang yang merasa bahagia ingin di dunia, ya. Kenapa? Karena terlihat oleh mata, padahal mana baru sudah dikatakan yang buta artinya yang tuli kesombongannya. Karena di sini ketika matahari kita terkadang tidak melihat, inginnya yang dilihat oleh mata. Coba sekarang baru mata terlihat, kadang mata yang sudah jelas-jelas saja terkadang terlihat orang itu tidak baik karena hati kita suka, karena hati kita tertutup di orang itu tidak baik karena kita sudah suka. Oh, mungkin dia seperti ini, betul? Kita punya alasan terkadang. Tetapi walaupun sebaik apapun orang itu, sebaik apapun dia, betapa dia baiknya, namun karena ada hati yang dengki, karena mungkin hati ini ada yang terkotori, maka di sini terkadang, saya tak mau berbuat baik, paling pengen dipuji. Ya enggak? Seperti itu. Oh, dia mau berbuat baik, paling ingin A, ingin B, ingin C, terus ada kita sumber. Kenapa? Karena hati kita tidak mau melihat dengan cahayanya Allah. Terkadang cahaya Allah tertutupi diri kita dari hal-hal yang senantiasa akan mengarahkan kepada kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini diri kita senantiasa meminta kepada Allah, ya. Kalau terkait
dibasuh ada berapa? Berapa ada berapa? Ada 6. Aku jawab aja dengan biasanya ada jawab. Udah apa sih ada apa? Udah berapa berapa? Nah, satu mana? Yang mana? Ya, yang kedua. Basuh muka, yang ketiga. Ya. Basuh tangan sampai. Siku, yang kedua. Orang ini. Jadi tergantung orang. Habis itu adalah mengusap bagian dari kepala. Yang kedua adalah membasuh kaki, adalah mengusap kaki. Membasuh kaki. Yang kedua adalah tertib. Kita bahas sedikit. Kita ada apa sih dengan doa setelah wudu? Yang kita baca doanya Bu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Ada apa padahal yang dibasuh muka, yang dibasuh tangan, yang dibasuh kaki, yang dibasuh sebagian dari kepala, sesuatu dari kepala. Kok ada doanya Allahumma ja'alni minal tawwabina? Kenapa di situ kita berdoa, ya Allah jadikan aku menjadi orang-orang yang taubat, ya, minal tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina, dan jadikan kami menjadi orang-orang yang mensucikan, ya, wa ja'alni min ibadika sholihin. Padahal secara logika ada kaitannya wudu dengan taubat. Secara logika tidak ada, betul? Namun disinilah ruhani kita yang berjalan, ruhani kita yang akan dibersihkan. Kenapa? Saat diri kita dari mulai melaksanakan yang sunnah, saat diri kita membasuh umur-umur, yang membasuh mulut, ketika kita apa yang kita bacakan? Ada doa. Ya Allah, peliharalah lisanku. Ya Allah, jagalah lisanku dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya Allah, jagalah lisan ini dari makanan yang tidak halal. Ya Allah, jagalah mulut ini dari ucapan-ucapan yang mungkin menyakitkan orang lain. Ketika saat mulai yang sunnah saja, kalau kita dengan sungguh-sungguh, maka wudu ini akan merontokkan dosa kita. Alhamdulillah. Yang kedua, basuh hidung, ya. Ketika basuh hidung, memang cuci tangan dulu, boleh mati. Cuci tangan dulu, yang pertama kan basuh tangan, ya benar. Cuci tangan, ketika cuci tangan kita akan meminta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, ya, jagalah tangan ini dari memegang yang tidak halal. Ya Allah, jagalah tangan ini dari hal-hal yang akan membuatmu tidak ridho, yang membuatmu murka kepada Allah. Ya Allah, jagalah tangan ini. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, kita saat ketik pasti akan kita dua kali. Ya Allah, yang akan kita buka postingan yang akan mikir dua kali. Kenapa? Sudah ini kita perlindungan dengan tangan ini, jagalah ya Allah. Tangan ini jangan sampai dikorong, jangan sampai tangan ini merusak keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi masuk lagi ke umur, terus masuk ke hidung. Ketika hidung di sini kita berdoa, ya Allah, jauhkan dari baunya api neraka, dan jangan sampai ini hidung ini tidak mencium baunya surganya ya Allah. Di sini kita minta perlindungan. Kenapa? Karena mungkin dari hidung terkadang mungkin kita tanya masak jengkol. Ya Allah, karena kita terganggu ya Allah, atau masih enam puasa mulutnya bau. Dari mana itu? Dari hidung mungkin itu bisa menjadi dosa bagi kita. Maka kita meminta perlindungan jangan sampai dengan kesalahan hidung ini menjauhkan diri kita dari baunya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, lanjut kemana Bu?